Om Swastiastu, salam sejahtera untuk kita semua, Shalom, Namo Buddhaya, dan salam harmoni. Perkenalkan kami dari kelompok 1B. Pada hari ini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yakni mengenai sejarah perkembangan kurikulum di Indonesia dan sekolah impian. Namun sebelum itu, kami akan memperkenalkan anggota dari kelompok kami, yakni dari saya sendiri, Putu Linda Santika Dewi, lalu rekan saya, Nikade Ita Tristiani, dan Nikade Priska Ayu Widiawati. Baik, untuk pemaparan materi yang pertama, yakni mengenai sejarah perkembangan kurikulum, akan dijelaskan oleh rekan saya Ita. Untuk Ita, waktu dipersilakan. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan. Di sini saya akan menjelaskan sejarah perkembangan kurikulum di Indonesia. Kurikulum merupakan barometer suatu sekolah. Kurikulum mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Dari perubahan-perubahan tersebut, Indonesia memiliki 10 kurikulum. Next. Pertama, kurikulum 1947, di mana rencana pembelajarannya dirinci dalam rencana pembelajaran terurai. Kedua, kurikulum 1952, di mana lebih mengarah ke kehidupan nasional dan praktik sehari-hari. Ketiga, kurikulum 1964, di mana fokus ke jenjang SD dengan program Pancawardhana. Keempat, kurikulum 1968, di mana terdapat perubahan struktur kurikulum dari Pancawardhana menjadi pembina jiwa Pancasila, pengetahuan, dan kecakapan. Kelima, kurikulum 1975 yang mengarah ke tujuan efisiensi waktu dan efektivitas. Keenam, kurikulum 1984, di mana terdapat pendekatan pengajaran dengan metode CBSA dan materi pelajaran menggunakan pendekatan spiral. Ketujuh, kurikulum 1994 yang bersifat propolis dengan sistem catur bulan. Kedelapan, kurikulum 2004 lebih mengarah pada kompetensi siswa. Kesembilan, kurikulum 2006 yang dimana sekolah yang menentukan isi sistem pembelajarannya. Kesepuluh, kurikulum 2013 yang lebih menekankan pada keaktifan siswa dan guru hanya sebagai fasilitator. Next. Teori pendidikan yang mendasari pengembangan kurikulum dan pelaksanaan pendidikan. Ada 4 teori. Pertama, teori pendidikan klasik. Pendidikan klasik merupakan konsep tertua yang menekankan pada kedisiplinan. Teori kedua yaitu pendidikan pribadi, yang dimana mengutamakan peranan siswa. Teori ketiga yaitu pendidikan interaksional, di mana lebih menekankan pada isi dan proses pembelajaran. Teori keempat yaitu teknologi pendidikan, yang dimana lebih menekankan pada kompetensi dan pembentukan. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh Linda. Baik, terima kasih Ita atas pemaparan materi yang sangat luar biasa. Baik, kita akan lanjut ke materi selanjutnya, yakni sekolah impian. Nah, di sini kita sudah membuat sekolah impian dari kelompok kita, yakni SMA Bahasa. Nah, SMA Bahasa di sini merupakan SMA yang kami rancang khusus untuk mencetak generasi muda yang berkompeten di bidang bahasa. Nah, di sini kita sudah membuat logo. Bisa kita lihat ada 5 orang siswa yang duduk melingkar di atas global. Nah, 5 siswa di sini mencerminkan beberapa bahasa yang akan kita pelajari secara khusus atau menjurus di sekolah kita ini. Dan untuk global atau tiruan bumi di sini mencerminkan bahasa-bahasa yang ada di dunia. Next. Filosofi dari SMA Bahasa adalah SMA Bahasa merupakan sekolah yang dibangun untuk mengasah kemampuan siswa dalam berkomunikasi. Sekolah ini bertujuan untuk mencetak generasi unggul dan multi bahasa dan siap kerja, serta wadah untuk mengembangkan potensi berkomunikasi baik itu dari segi bahasa maupun keterampilan yang berkaitan dengan komunikasi. Next. Visi dan misi dari SMA Bahasa. Visi SMA Bahasa adalah mencetak generasi yang komunikatif dan beretika dalam berbahasa dalam negeri maupun luar negeri. Nah, untuk mewujudkan dari visi sekolah kami juga memiliki misi. Misi yang pertama yakni membimbing peserta didik menjadi insan yang kreatif, inovatif, dan kompetitif. Yang kedua, membantu peserta didik memahami bahasa nasional maupun internasional untuk menunjang kelancaran komunikasi. Yang ketiga, melaksanakan pembelajaran yang aktif, nyaman, dan menyenangkan. Next. Materi pembelajaran. Mata pelajaran umum meliputi matematika, bahasa Indonesia, PKN, agama, dan pendidikan karakter. Nah, untuk mata pelajaran khusus
kita ada bahasa daerah atau bahasa Bali, bahasa Inggris, Jepang, Mandarin, dan bahasa Prancis. Dan kita juga ada pelatihan skill, yakni skill komunikasi, yakni public speaking, leadership, time management, dan operate computer. Next. Strategi pembelajaran. Nah, strategi pembelajaran yang kita pilih adalah teori belajar behavioristik, yang di mana teori ini lebih mengutamakan pada perubahan tingkah laku siswa sebagai alat stimulus dan respon. Yang pertama, guru memberikan stimulus, artinya guru memberikan rangsangan kepada siswa, baik berupa pertanyaan, kuis, pemberian suatu permasalahan atau quiz, atau yang lainnya. Yang kedua, ada siswa merespon stimulus. Itu berarti siswa merespon rangsangan yang diberikan oleh guru. Misalnya seperti siswa menjawab pertanyaan, siswa bertanya, dan siswa ikut serta dalam mengeluarkan gagasannya. Nah, karena dalam sekolah bahasa lebih dominan pada pelajaran bahasa, maka strategi pembelajaran memerlukan pembiasaan stimulus respon ini akan dilaksanakan berulang-ulang untuk membiasakan peserta didik. Untuk materi selanjutnya, yakni mengenai kurikulum, akan dijelaskan oleh rekan saya, Priska. Untuk Priska, waktu dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Jadi sekarang saya akan melanjutkan presentasi, yaitu mengenai kurikulum. Nah, di sini kami telah merancang kurikulum baru yang disesuaikan dengan sekolah impian kami. Di sini kurikulum itu bernama Kurikulum Revolusi 4.0. Adapun tujuan dari kurikulum ini ada 4. Yang pertama, meningkatkan kualitas SDM dengan melatih keterampilan peserta didik. Seperti yang dijelaskan oleh rekan saya tadi, di dalam sekolah kami juga menyediakan pembelajaran di luar bidang akademik yang bertujuan untuk melatih keterampilan mereka yang nantinya akan berguna di dunia kerja. Kemudian yang kedua, menciptakan pembelajaran yang menarik dan kreatif. Di sini kami akan mengusahakan untuk mengembangkan proses pembelajaran yang lebih menarik dan kreatif sehingga peserta didik tidak akan merasa bosan pada proses pembelajaran. Kemudian yang ketiga, membimbing peserta didik untuk berpikir kritis. Yang keempat, membentuk generasi cerdas dalam berteknologi. Seperti yang kita ketahui bahwa di sekolah bahasa ini juga terdapat pelatihan keterampilan dalam operate komputer. Nah, di sini peserta didik akan dilatih dalam mengoperasikan komputer sehingga akan berguna di dunia kerja nanti. Kemudian, adapun materi pada kurikulum Revolusi 4.0 ada 3. Yang pertama, materi umum atau wajib yang meliputi mata pelajaran wajib yang didapatkan oleh seluruh peserta didik. Kemudian yang kedua, materi khusus atau unik yang merupakan materi jurusan dan identitas dari sekolah bahasa, yaitu pelajaran bahasa. Kemudian yang ketiga, pelatihan keterampilan komunikasi dan teknologi yang bertujuan untuk melatih keterampilan peserta didik yang nantinya akan berguna di dunia kerja. Kemudian lanjut pada organisasi kurikulum. Di sini organisasi kurikulum yang kami rancang ada 3 golongan. Yang pertama, mata pelajaran terpadu. Nah, di sini materi disajikan secara terpadu dan di sini mata pelajaran yang termasuk di dalamnya adalah mata pelajaran wajib, seperti yang disebutkan oleh rekan saya tadi, yaitu matematika, bahasa Indonesia, pendidikan kewarganegaraan, serta agama dan budi pekerti. Kemudian yang kedua, mata pelajaran terpisah. Nah, di sini materi disajikan secara terpisah. Di sini meliputi mata pelajaran bahasa yang merupakan jurusan di sekolah bahasa kami. Nah, di sini materi akan disajikan secara terpisah. Misalkan siswa yang mengambil jurusan bahasa Inggris, di sana siswa akan belajar tentang listening, speaking, atau reading. Nah, sehingga mata pelajaran bahasa ini materinya disajikan secara terpisah-pisah atau tidak terpadu. Kemudian yang ketiga, mata pelajaran tambahan. Nah, di sini yang termasuk dalam mata pelajaran tambahan adalah mata pelajaran di luar bidang akademik, seperti operate komputer, public speaking, leadership, dan time management, yang bertujuan untuk melatih keterampilan peserta didik. Kemudian lanjut ke strategi pembelajaran. Dalam kurikulum yang kami rancang, ada pun 4 strategi pembelajaran. Yang pertama, berpusat pada interaksi antara peserta didik dan pendidik. Yang dimaksud adalah interaksi seperti tanya-jawab ataupun diskusi-diskusi ini antara peserta didik dan pendidik. Jadi akan ada
diskusi yang aktif antara peserta didik dan pendidik dalam suatu proses pembelajaran. Kemudian yang kedua, menggunakan metode pembiasaan. Ini tertuju pada interaksi antara pendidik dan peserta didik. Jadi metode pembiasaan ini seperti yang dijelaskan oleh teman saya tadi, yaitu mengambil dari teori belajar behavioristik. Kemudian yang ketiga, melatih cara berpikir kritis peserta didik. Di sini, pendidik akan menggunakan strategi yang akan mengembangkan cara berpikir kritis peserta didik. Kemudian yang keempat, melatih kreativitas peserta didik. Kemudian metode evaluasi kurikulum. Nah, evaluasi kurikulum ini bertujuan untuk memeriksa kinerja kurikulum secara keseluruhan. Adapun 3 langkah-langkah dalam evaluasi kurikulum. Yang pertama, menelaah kinerja kurikulum. Kita akan menelaah bagaimana kinerja kurikulum pada saat kurikulum itu sudah diterapkan, apakah efektif ataupun ada yang perlu diperbaiki. Kemudian yang kedua, kita menilai kinerja kurikulum itu. Jika ada yang perlu diperbaiki, maka kita akan lanjut ke langkah ketiga, yaitu memperbaiki kekurangan-kekurangan kinerja kurikulum tersebut. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Saya kembalikan ke moderator, Linda. Baik, terima kasih Priska atas pemaparan materi yang sangat luar biasa. Jadi demikianlah presentasi dari kelompok kami pada hari ini. Akhir kata kami ucapkan terima kasih dan Om Santi 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 Om.